Shalom dan selamat pagi. Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Baik, pada saat ini mari kita bangkit berdiri untuk dalam kebaktian kita ini. Dan buat saudara-saudari yang di rumah, marilah kita bersama-sama mengikuti kebaktian ini pada saat ini. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan seleknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Haleluya, mari kita meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Katakan di kiri dan kananmu, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut. Sama-sama kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja.
Dan kita katakan Hosana, Hosana bagi Raja kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
bersama-sama, Allah Maha Kuasa dan kekal, di dalam kasih-Mu yang lemah lembut terhadap manusia, telah mengutus anak-Mu menyelamatkan kami Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menderita maut di atas kayu salib. Perkenankan kami untuk mengikuti teladan kebesaran dan kebenarannya, dan juga mengambil bahagian dalam kebangkitannya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil daripada Mazmur pasal 118 ayat 19 hingga 29. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita kerananya. Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus menurut Yohanes 12 ayat 12 hingga 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyunsung Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyunsung Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain,
Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih peluang yang Tuhan berikan kepada kami untuk datang sekali lagi di gerejamu, di rumahmu, untuk memuji dan menyembah Engkau, dan khususnya untuk memperingati kemasukanmu ke Yerusalem sebagai Raja. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa pada saat kami mendengar firman-Mu. Sekali lagi Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami masing-masing, membantu kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga bersukacita menyambut Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Nah, minggu ini adalah minggu yang sangat penting, minggu di mana kita memperingati Yesus yang akan masuk ke Yerusalem. Dan kemasukan Yesus ke Yerusalem itu disambut dengan begitu meriah. Ada dua golongan orang banyak yang akan saya jelaskan nanti, yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saya belum pernah menyambut kedatangan orang penting atau YB di kampung dan sebagainya. Tetapi mungkin kalau kita berpeluang untuk menyambut Sultan misalnya ya, kita punya Agung datang ke kampung kita, datang ke bandar kita, saya pikir perasaannya itu penuh dengan perasaan sukacita karena ini orang penting dalam kerajaan Malaysia datang melawat di kawasan kami. Saya percaya sikap kita terhadap lawatan itu, kunjungan orang penting itu, Agung itu sangat berbeza sekali dengan kunjungan yang lain. Karena ini kita pikir ini yang paling agung, paling tertinggi pemerintah dalam kerajaan Malaysia. Jadi mungkin apabila dia datang, kita akan menyambut dia dengan sukacita. Nah, seperti begitulah gambaran yang terjadi di Yerusalem. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia disambut dengan begitu meriah. Ramai orang menyambut Yesus. Mereka membawa daun-daun palem melambai-lambai. Jadi saya membaca dalam komentar mengatakan bahwa kemasukan Yesus ke Yerusalem itu digambarkan seperti seorang raja yang baru balik dari perang, yang menang dalam peperangan, dan raja itu disambut dengan sukacita. Mereka melambai-lambaikan daun pelam sebagai tanda sukacita raja kembali dengan kemenangan yang besar. Jadi seperti begitu yang terjadi, dan orang pikirkan pada waktu itu apabila Yesus masuk ke Yerusalem, mereka anggap Yesus sebagai raja yang akan membebaskan mereka daripada penjajah, yaitu Roma. Karena Palestina waktu itu atau Israel pada waktu itu di bawah jajahan Roma. Jadi pada waktu itu Yesus masuk ke Yerusalem, mereka punya anggapan ini betul-betul raja secara dunia, raja politik. Yesus kan masuk di sana ditabalkan sebagai raja, dan raja inilah yang akan membebaskan mereka daripada kerajaan Roma. Itu dalam pikiran mereka. Tapi apa yang terjadi? Yesus masuk ke sana, ke Yerusalem, untuk menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Orang yang tadinya bersorak-sorak Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada hari pengadilan di hadapan Pilatus, orang-orang ini yang kecewa, mereka mulai menunding jari, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar beberapa perkara mulai kisah Yesus masuk ke Yerusalem. Khususnya kita mau menyambut dia sebagai raja. Kalau kita berada pada waktu itu di sana, seperti orang lain, kita juga akan bersorak-sorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam raja. Dan pikiran kita pun sama juga seperti orang-orang di sana. Karena kita pikir Yesus inilah yang akan datang membebaskan mereka daripada penjajah Roma. Yesus akan menjadi raja mereka.
Mungkin kita juga sama seperti mereka. Tapi puji Tuhan, ini bukan di zaman kita. Kita hanya membaca kisahnya dan kita tahu mereka salah paham tentang Yesus. Tetapi kita yang sudah kenal, membaca dan mendengar tentang kisah ini, kita tahu Yesus datang bukan sebagai raja dunia, tetapi Yesus datang sebagai raja di dalam kehidupan setiap orang. Dan itu yang kita mau lakukan hari ini. Kita mau menyambut Yesus sebagai raja dalam hidup kita. Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga 13. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Jadi ini yang terjadi dalam Injil sinoptik yang lain, Matius, Markus, Lukas, ada yang mengatakan mengamparkan jubah mereka di atas jalan, pakaian mereka di atas jalan, di mana Yesus akan melalui tempat itu sebagai tanda hormat, bukan hanya daun palem, tapi mengamparkan juga baju-baju mereka atau jubah mereka sebagai tanda hormat mereka. Yesus yang akan masuk ke Yerusalem. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini sebenarnya nubuatan. Kalau kita melihat Mazmur 118 ayat 25 dan 26, ini nubuatan yang sudah ditulis beberapa ratus tahun, sebelum Yesus datang. Jadi Yesus datang dan hal ini terjadi, nubuatan itu digenapi pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem. Orang-orang di sana, orang-orang banyak di sana, mereka tidak sadar pun apa yang mereka lakukan pada hari itu sebenarnya sudah tertulis beberapa tahun sebelumnya dalam Mazmur ayat 25. Berilah ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Mereka mengatakan di sini, Hosana, berilah kiranya keselamatan. Kemudian ayat ke-26, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu dinubuatkan dalam Mazmur. Dan mereka mengatakan pada hari itu, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kemudian mereka tambah Raja Israel. Raja Israel itu merujuk kepada Mesias. Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Jadi pada hari itu begitu mereka yakin bahwa Yesus inilah Mesias itu yang akan datang sebagai penyelamat mereka, yang akan datang untuk membebaskan mereka daripada penjajah asing, yaitu Roma. Saudara dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, mereka bersemangat, tetapi mereka salah paham tentang Yesus. Mereka tidak mengerti. Mereka anggap Yesus ini sebagai raja secara politik. Mereka menganggap Yesus mau mendirikan kerajaannya di dunia. Padahal Yesus bukan datang seperti yang mereka anggap, seperti yang mereka harapkan. Justru Yesus masuk ke sana, Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu disalibkan. Mereka kecewa. Tadinya Hosana, 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 diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi akhirnya orang yang sama juga menunding jari. Salibkan dia, salibkan mereka. Karena mereka salah paham. Tetapi puji Tuhan, seperti yang saya katakan, kita berada dalam zaman sekarang, kita memahami apa yang terjadi. Kita mengetahui Yesus masuk ke sana bukan bermaksud untuk membebaskan mereka secara politik, tapi Yesus masuk ke sana. Dia mati, dan mati di atas kayu salib itu untuk apa? Inilah visi Yesus, misi Yesus, yaitu mati untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Mulai kematiannya di sana, kita ditebus. Jadi secara rohani, Yesus mau datang sebagai raja yang memerintah dalam kehidupan orang percaya. Tetapi hari ini, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang, bahwa kita mengenali Yesus dengan cara yang keliru. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai contoh, kita
pengenalan kita terhadap Yesus itu keliru, kita menganggap Yesus itu seperti tukang jaga, security. Kamu paham? Security ya, tukang jaga. Dalam doa kita berdoa, Tuhan jaga keluarga saya, Tuhan jaga anak-anak saya, Tuhan jaga harta saya, Tuhan jaga rumah saya, dan sebagainya. Betul juga, kita berdoa, itu permintaan kita. Tetapi kadangkala kita berdoa seperti itu, kita hanya menganggap Yesus itu tidak lebih daripada seorang security, seorang penjaga sahaja. Atau kita menganggap Yesus itu sebagai tukang sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan saya, Tuhan Yesus sembuhkan keluarga saya, Tuhan Yesus sembuhkan nenek saya, Tuhan Yesus sembuhkan datuk saya, dan sebagainya. Memang tidak salah meminta. Tetapi kalau kita pikir sampai di situ sih ya, Tuhan Yesus sembuhkan, dan selepas itu lupa Tuhan Yesus, kalau sudah disembuhkan, ini yang menjadi masalah. Yesus itu hanya tukang sembuh sahaja. Tapi apa hubunganmu dengan Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan? Itu yang sangat penting yang kita mau pikirkan. Atau kita anggap Yesus itu sebagai tukang pemberi berkat. Ya, betul lah, kita memang memohon kepada Tuhan berkat itu, berkat ini dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan itu pemberi berkat. Tapi masalahnya, kalau saat kita minta-minta dalam doa kita ada sinarai, permohonan, minta itu dan ini sebagainya. Tuhan sudah berkati kita dengan berlimpah-limpah, tetapi kita lupa Tuhan. Itu sama seperti yang 10 orang kusta yang meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Tetapi setelah Yesus menyuruh mereka pergi berjumpa dengan para imam untuk memeriksa keadaan mereka, dalam perjalanan itu mereka sembuh. Berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus? Daripada 10 orang itu berapa? 1 orang saja. Ini yang saya katakan kita keliru tentang Yesus. Betul, Tuhan Yesus memberi penyembuhan. Betul, Tuhan Yesus memberi kita berkat dan sebagainya. Tapi kalau sikap kita seperti yang 9 orang itu sudah sembuh, lalu apa kaitannya dengan Tuhan Yesus? Tidak ada. Mereka lupa Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus datang ke Yerusalem untuk mati di sana. Orang-orang yang pada waktu itu berada di sana, mereka keliru. Tetapi kepada kita mengerti, kita mengetahui, kita faham itu. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Adakah kita mau menyambut Yesus yang sudah mati di atas kayu salib? Dia bukan hanya memberikan nyawanya kepada kita, tapi dia juga mau supaya kita percaya kepadanya. Adakah kita mau menyambut dia sebagai Tuhan dan penyelamat dalam kehidupan kita? Sambut dia, sambut dia. Apabila kita menyambut dia, maka keselamatan itu, Hosana, berilah kiranya keselamatan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan mengatakan, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saja yang akan menerima kehidupan kekal. Jadi sambut dia. Kemudian kita melihat lagi dalam ayat yang ke-14 dan 16. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem, perhatikan sekali lagi, Yesus memenuhi atau Yesus menggenapi nubuatan para nabi sebelumnya. Dan nubuatan kali ini diambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9. Mengatakan di sana, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion,
Ia lemah lembut dan mengederai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Jadi apa yang Yesus lakukan pada waktu itu? Memenuhi nubuatan sebelumnya tentang kedatangannya, kemasukannya ke Yerusalem. Itu tidak terjadi berlaku secara kebetulan, tetapi sudah dirancang dari awal. Itu cara Tuhan bekerja luar biasa, di luar daripada pengetahuan kita. Dan kalau kita melihat di sini, murid-murid Tuhan Yesus pun tidak menyadari apa yang mereka sudah lakukan. Dalam Injil Yohanes tidak menceritakan cerita, tapi dalam Injil yang lain, sinoptik yang lain, diceritakan bagaimana mereka mendapatkan keledai itu, keledai muda itu. Mereka minta tuannya, dan apabila tuannya tanya, untuk apa? Tuhan kami mau meminjamnya. Mereka lakukan itu. Dan dibawa kepada Tuhan Yesus, lalu Yesus naik ke atasnya menunggang keledai itu. Semua itu sudah ada dalam nubuatan. Dan sekali lagi kalau kita melihat di sini, sikap raja yang akan masuk ke Yerusalem itu, dia menunggang seekor keledai, bukan seekor kuda. Jadi dua binatang ini berbeza. Seekor keledai itu digambarkan sebagai yang lemah lembut, tetapi yang kuda ini, yang tangkas ini digambarkan sebagai seorang yang akan masuk ke sana dengan penuh keperkasaan. Tapi ketika Yesus menunggang keledai, dikatakan juga ia lemah lembut dan mengederai seekor keledai beban yang mudah, yang belum pernah melakukan pekerjaan. Jadi ketika Yesus masuk ke sana, dia masuk bukan sebagai raja dalam tanggapan orang banyak itu. Karena mereka menganggap dia raja yang perkasa. Sebaliknya, Yesus tidak menunggang kuda, dia hanya menunggang keledai dengan lemah lembut. Ini gambaran yang tidak sesuai seperti yang dibayangkan oleh orang banyak pada waktu itu, menggambarkan apabila Yesus sebagai raja masuk ke Yerusalem, dia disambut dengan meriah karena dianggap dia ini perkasa. Dia masuk ke sana menjadi raja dan akan membebaskan mereka daripada penjajah asing. Tetapi bukan itu yang terjadi. Dan sangat menarik di sini murid-murid Tuhan Yesus. Apabila mereka sudah melakukan semua itu, pada waktu itu mereka tidak paham. Tapi setelah Yesus dimuliakan, setelah kematiannya, kebangkitannya, dan dia terangkat kembali ke surga, semua pengalaman ini, peristiwa yang terjadi ini, baru mereka sadar, mereka terbuka mata mereka bahwa semua ini sudah ada dalam perjanjian lama, sudah dinubuatkan, Yesus menggenapi, dan mereka tanpa sadar ketika mereka melakukannya, dikatakan di sini bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Mereka lakukan itu untuk Yesus. Maksudnya mereka termasuk dalam peristiwa yang sudah dirancang, menggenapi rencana yang Tuhan sudah nubuatkan sebelumnya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tanpa kita sadar bahwa kita juga termasuk dalam rencana Allah. Nah, nanti bulan April ini kita akan menyambut ulang tahun gereja yang ke-35. Dan saya mendengar cerita bagaimana gereja ini didirikan. Itu dimulakan 35 tahun yang lalu. Memang ada beberapa orang dan jumlah agak sedikit pada waktu itu. Dan saya mendengar cerita itu, saya difahamkan bahwa ada sekumpulan muda-mudi aktif pada waktu itu. Permulaan ya, di permulaan. Sangat aktif. Dan mereka itu antara orang-orang yang memacu, yang membantu perkembangan gereja ini. Dan ada di antara mereka juga yang pada waktu itu hanya sekolah minggu, hari ini sudah jadi pastor. Yang guru mengajar itu masih bersama-sama berbakti di gereja dalam jamaah bahasa Cina. Siapa sangka 35 tahun yang lalu hanya murid sekolah minggu, guru mengajar dia, tapi hari ini yang murid itu sudah jadi
Pastor. 35 tahun kemudian. Ada juga kita punya staf gereja, antara orang-orang yang terawal di gereja ini. Tetap setia sehingga hari ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat peristiwa yang lalu, tanpa kita sadar, kita juga antara orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Saya juga mendengar ada seorang, beliau menceritakan kepada saya bagaimana bahasa Malaysia, jemaah bahasa Malaysia ini dimulai. Memang sedikit katanya, dan ada waktunya macam mau tutup sudah, tetapi dia selalu menasihatkan pasti ini untuk teruskan kan putus asa. Dan dalam keadaan dia sudah uzur, sekarang dia tidak dapat datang ke gereja, tetapi dia selalu ingat peristiwa itu dan dia sangat bersyukur karena hari ini dia mendengar sudah ramai anggota jemaah BIM datang ke gereja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Anda yang terawal beribadah walaupun sedikit, tapi Anda setia lakukan pelayanan itu sehingga pada hari ini, beberapa tahun kemudian kita melihat jemaah BIM sudah bertambah dari puluh-puluh orang, belas orang, puluh-puluh naik ke 100, 200 lebih orang. Itu karena Anda tetap ada di sana. Tanpa sadar, kita termasuk dalam orang-orang yang masuk dalam rencana Allah untuk perkembangan gereja Good Samaritan ini. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang terjadi. Kalau kita menyambut Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita, Tuhan bekerja dalam hidup kita, memakai kita. Pada waktu dahulu memang sukar, sedikit dan sebagainya, ada banyak masalah, hampir-hampir mau tutup, tapi kita tetap setia karena Tuhan sebagai Raja dalam hidup kita terus mendorong kita sehingga pada hari ini ada pertumbuhan. Tanpa sadar kita juga termasuk orang-orang yang dalam pertumbuhan gereja di Good Samaritan ini. Jadi Yesus, sambut Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Sehingga tanpa sadar kita juga antara orang-orang yang melakar sejarah dalam gereja Good Samaritan ini khususnya. Kedua, menyaksikan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 17 hingga 18. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Ini orang banyak yang pertama. Orang banyak yang menyambut Yesus pada hari itu. Mereka melihat Lazarus yang sudah mati 4 hari, tapi Yesus panggil keluar menjadi hidup lagi. Ini orang yang pertama. Dan dikatakan golongan orang banyak yang pertama ini, apa yang mereka lakukan? Mereka memberi kesaksian tentang Yesus, menceritakan apa yang terjadi. Ayat 18. Sebab itu orang banyak itu, ini golongan orang banyak yang kedua, pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Jadi orang banyak, golongan yang pertama yang melihat mukjizat, yang melihat tanda Lazarus bangkit daripada kematian, menceritakan hal itu kepada orang banyak yang golongan kedua, sehingga orang-orang yang sudah mendengar ini mau melihat Yesus. Mereka bersama-sama berada di tempat itu ketika Yesus mulai masuk ke Yerusalem untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, walaupun kita akui orang banyak itu mereka punya pemikiran ada kekeliruan tentang Yesus. Mereka anggap Yesus ini berkuasa, melakukan mukjizat yang luar biasa. Orang mati, mustahil orang mati boleh bangkit, tapi Yesus melakukan itu. Jadi orang-orang ini datang menyambut Yesus karena mereka menganggap kalau dia ditabalkan menjadi raja, dia sudah pasti menjadi raja yang berkuasa karena mampu mengadakan mukjizat yang luar biasa.
Pasti ini raja yang akan membebaskan mereka daripada Roma. Tapi apa yang kita boleh pelajari daripada sikap mereka? Mereka ini bersemangat untuk menyaksikan Yesus. Adakah kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita bersemangat untuk menceritakan Yesus itu kepada orang lain, kepada keluarga kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, atau orang-orang yang kita kenal, baru kenal? Adakah kita yang bersemangat menceritakan Yesus itu? Atau kita lebih senang, kita sudah selamat, apa boleh buatlah. Kita sudah selamat, ya puji Tuhan. Yang penting saya selamat. Tapi bagaimana dengan orang lain? Itu seperti kita mementingkan diri kita sendiri. Padahal Yesus memerintahkan kita, amanat agungnya, supaya kita pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus. Memberitakan Injil kepada semua bangsa, siapa-siapa sahaja. Bukannya mendapat keselamatan itu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu duduk-duduk, goyang-goyang kaki, lihat orang lain yang belum percaya, pedulilah mereka, yang penting saya selamat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukan seperti itu. Itu bukan yang Yesus mau. Yesus mau kita keluar memberitakan Injil. Kita keluar menceritakan Yesus kepada orang lain. Bersemangat. Ada kesempatan, bersemangat. Saya pernah mengungsikan ada seorang pastor wanita. Saya bawa dia pergi ke pasar, bercerita dengan penjual, terus masuk Injil. Saya terkejut perhatikan perbualan mereka. Wow, dalam pikiran saya, ini barulah hati seorang penginjil. Di mana-mana tempat masih sempat untuk memberitakan Injil. Setiap kesempatan yang ada, memberitakan Injil. Ini semangat yang luar biasa. Ini semangat yang kita mau pelajari. Bersemangat untuk menceritakan Yesus kepada semua orang di sekeliling kita. Karena kita tahu hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus sahaja. Jadi bagaimana orang boleh selamat? Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menceritakan Injil, tidak menyaksikan Yesus kepada orang lain, mustahil orang boleh mendengar tentang Yesus. Atau mustahil orang terbuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam kehidupan mereka secara pribadi. Mesti menceritakan, mesti memperkenalkan Yesus itu kepada mereka. Persoalannya, adakah kita ini yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, oh puji Tuhan, kemudian goyang kaki saja, tidak berbuat apa-apa. Jangan kita menjadi orang Kristen yang mementingkan diri sendiri. Itu bukan yang Tuhan inginkan. Tapi malah kita menjadi orang Kristen yang mentaati Tuhan. Yesus perintahkan pergi, menceritakan Yesus, menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Jadi sebagai pengikut Yesus, jangan sekali-kali kita berpikir, ya memberitakan Injil itu hanya tugas orang-orang yang di gereja saja. Saya tidak. Jangan. Betapa sederhana sekalipun cara Anda mengungsikan Yesus kepada orang lain, Tuhan boleh pakai itu. Karena Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menyebabkan hati orang yang keras sekalipun itu menjadi lembut. Bukan karena perkataan kita, bukan karena kebijaksanaan kita, bukan karena kata-kata kita itu membuatkan hati orang rasa untuk terbuka untuk menerima Tuhan Yesus. Bukan. Itu adalah pekerjaan Tuhan semata-mata. Jadi kita kongsikan sederhana sekalipun tidak mengapa. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Kemudian dalam ayat Yohanes pasal 12 ayat 18, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Kalau kita baca sebelum petikan ini, kita mendapati bahwa
orang Farisi, pemimpin agama, Kayafas, ketua imam berkumpul memanggil satu persidangan mahkamah agama atau Sanhedrin, ya, satu mahkamah agama orang Yahudi yang mengurus, mengatur hal ehwal tentang keagamaan orang Yahudi. Dalam pertemuan itu mereka memutuskan bahwa Yesus ini menjadi ancaman bagi keselamatan mereka. Karena apabila Yesus ini yang berpengaruh menyebabkan bangsa mereka, bangsa orang Yahudi, mereka menebalkan dia menjadi raja, itu satu pemberontakan. Dan itu menyebabkan mereka takut kalau itu terjadi, maka kerajaan Roma, pasukan Roma akan datang untuk mengambil alih tempat mereka. Lalu imam besar waktu itu mengusulkan bahwa lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Dan orang yang menjadi sasaran mereka untuk mati itu ialah Yesus sendiri. Jadi ada di antara mereka yang menyaksikan ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan perjalanan itu disambut, mereka kecewa. Karena rencana mereka sepertinya gagal. Orang semakin ramai mengikuti Tuhan Yesus. Jadi dalam pemberitaan Injil kita ada orang yang terima, ada juga orang yang tidak senang hati. Ada orang boleh terima, ada juga yang menolak, ada juga yang memberi reaksi yang keterlaluan. Dalam pemberitaan Injil kita. Pada suatu ketika ada kelompok ini pelajar baru belajar tentang penginjilan, ledakan penginjilan 3 itu dia punya metode cara penginjilan. Setelah selesai, saya pimpin mereka masuk ke camp Balak. Sampai di satu tempat camp Balak itu ada satu suku timur, ya, di sana. Dan apabila saya bawa mereka dan mereka mulai mengungsikan, suku ini agak keras hati karena mereka bukan dari aliran Protestan. Kita ini termasuk Protestan. Mereka dari yang satu itu. Dan mereka menganggap bahwa aliran mereka itu yang paling benar. Aliran lain tidak. Jadi mereka seperti ada satu kebanggaan dalam hati mereka. Pada mulanya mereka agak keras juga mau menerima. Dan mereka mengatakan, kalau di tempat kami, hari ini lahir, esok sudah masuk ke gereja. Nah, begitu mereka punya pemahaman. Jadi orang ini mengatakan, tidak perlulah kamu menceritakan tentang Yesus. Karena mereka anggap, hari ini lahir, esok sudah masuk gereja. Mereka itu yang the best, yang terbaik. Dan Roh Kudus memberi saya hikmat. Saya mengatakan kepada dia, ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, orang yang masuk ke surga itu tidak dikatakan dari aliran ini, aliran ini, aliran ini. Orang yang masuk ke surga itu orang yang percaya kepada Yesus. Nah, puji Tuhan, Roh Kudus bekerja dan orang itu terus terbuka pikirannya. Kalau yang tadi dia punya reaksi agak menolak begitu. Tetapi sekarang dia mulai terbuka. Bahkan dia minta kawan-kawan yang lain untuk bersama-sama keluar dan untuk disaksikan, untuk yang pelajar-pelajar ini menyaksikan Yesus kepada mereka. Jadi dalam pemberitaan Injil itu ada yang terima, ada yang menolak, dan sebagainya. Tapi adakah kita putus asa? Tidak. Jangan putus asa. Hari ini belum terima Tuhan Yesus, esok datang lagi, lusa datang lagi. Kalau memang tidak menerima Tuhan Yesus, kita sudah terlepas daripada tanggung jawab kita. Karena orang itu sendiri yang menolak. Tapi terus berdoa untuk orang itu. Jangan mudah putus asa. Beritakan Yesus, kongsikan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan memiliki anak, memiliki hidup.
tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Jadi anak itu Yesus. Memiliki Yesus artinya kita memiliki hidup. Ini yang kita mau kongsikan, beritakan supaya orang yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka dengar tentang Yesus, terima Tuhan Yesus, supaya mereka juga ada kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus masuk ke Yerusalem. Orang-orang menyambut dia, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersemangat. Adakah kita juga menyambut Yesus? Karena minggu ini adalah minggu Palma, memperingati Yesus yang masuk ke Yerusalem. Adakah kita menyambut Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita secara pribadi? Jangan pikir saya orang Kristen, saya sudah menerima Tuhan Yesus. Itu pemahaman yang keliru. Ada yang menjadi Kristen karena orang tuanya Kristen. Ada yang menjadi Kristen karena sudah dibaptis atau ditetap. Tetapi bukan jaminan orang itu sudah menerima Tuhan Yesus. Karena menjadi Kristen itu mudah. Mulai kelahiran orang tua kita Kristen, maka kita orang Kristen. Tetapi untuk menerima Yesus itu pilihan pribadi. Itu keputusan pribadi. Saya pernah menyaksikan bahwa saya juga seperti itu. Saya menghadiri satu seminar, dan seminar itu pengkhotbahnya menjabar siapa yang belum terima Tuhan Yesus, maju ke depan untuk menerima Tuhan Yesus. Dan saya pikir, kenapa mau terima Tuhan Yesus? Saya kenal Tuhan Yesus. Di sekolah minggu saya diajar tentang Yesus. Saya membaca Alkitab dan kenal Tuhan Yesus. Kenapa mau terima Tuhan Yesus? Tetapi malam yang terakhir, apabila panggilan sekali lagi dibuat, Roh Kudus bekerja membuka pikiran saya. Lalu saya menyadari bahwa mengetahui Yesus itu berbeza dengan menerima Yesus. Mengetahui Yesus itu baca mulai Alkitab, guru-guru mengajar saya tentang Yesus. Tetapi saya belum terima Tuhan Yesus. Dan malam itu saya terima Tuhan Yesus. Dan Yesus menjadi Raja dalam kehidupan saya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, pastikan hari ini Yesus sebagai Raja mau masuk dalam hidupmu. Adakah kamu mau menerima dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penyelamat dalam kehidupanmu? Dan apabila kita sudah menerima Yesus, jangan lupa tanggung jawab kita menceritakan Yesus. Supaya keselamatan itu bukan hanya menjadi milik kita, tetapi keselamatan itu juga menjadi milik orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih hari ini Tuhan kami belajar Yesus yang masuk sebagai Raja di Yerusalem. Bagi kami hari ini mengetahui cerita bahwa kedatangan Yesus bukan untuk menubuhkan kerajaan dalam dunia, tapi Yesus mau menjadi Raja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Yesus memberikan hidupnya, mati di atas kayu salib. Karena ini adalah rencana penyelamatan yang sudah dirancang oleh Tuhan. Yesus harus mati di atas kayu salib. Sebelum melalui darahnya kami ditebus, kami diselamatkan. Bersama Tuhan, tolonglah kami pada hari ini membuka hati kami. Kalau kami belum menerima Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kami, kami mau membuka hati kami dan mengundang Yesus masuk. Dan menjadilah Raja di dalam hidup kami, memerintah dalam hidup kami. Dan dalam masa yang sama kami tidak hanya duduk berdiam diri tanpa menceritakan keselamatan yang sudah kami terima dalam Yesus. Supaya kami juga melihat orang di sekeliling kami, melihat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan memberitakan, mengongsikan Yesus kepada mereka. Supaya keselamatan yang ada dalam hidup kami juga ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman Yesus. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya,
untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ini masanya untuk pengumuman. Oke, kita mengalu-alukan kedatangan saudara-saudari kita yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Sila angkat tangan atau berlambai-lambaikan. Ada yang baru pertama kali beribadah? Ada? Oke, kita ada satu orang. Ada lagi? Yang baru? 2. Ada lagi? Oke, syukur puji Tuhan karena kita ada orang baru. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Ya. Jadi kita akan mengalu-alukan mereka untuk menghadiri untuk kebaktian kita setiap minggu. Dan begitu juga untuk kita punya saudara-saudari yang sudah lama tidak beribadah bersama-sama dengan kita. Selamat datang kembali. Terima kasih karena Anda setia untuk beribadah di gereja ini. Jadi seterusnya mari kita melihat pengumuman. Kita melihat ini adalah kelompok permuridan BM. Ya, siapa yang belum ada lagi kelompok permuridan, sila Kurang jelas pula. telepon number ada di dalam sana. Kita boleh kontak mereka untuk mengikuti kelompok permuridan. Jadi sekarang kita ada 2 kelompok permuridan yang sudah dibuka. Kelompok permuridan Reverend Roji dan juga saya sendiri, Richard ya. Kami sudah memulakan kelompok permuridan ini. Dan yang selainnya ada beberapa orang lagi, ya kita boleh lihat di buletin ya. Seterusnya, untuk Kamis Putih, ya Kamis Putih pada 1 April kita ada ibadah jam 8 malam di Dewan. Jadi pastikan ada link di bawah itu, kamu daftar ya. Sebab sekarang kita masih kekurangan lagi, belum ada orang, tidak ramai orang register. Tapi maksimum dia ada 80 ya, 80 kalau di Dewan. Jadi siapa cepat dia dapatlah. Maksudnya siapa yang duluan tekan link itu, ya dia boleh ikut bersama-sama kita beribadah. Dan seterusnya kita lihat, kita ada juga meditasi Jumat Agung. Ya kita akan adakan di Dewan juga ya. Ini pada jam 2 hingga 3 petang. Sama juga. Ya, pastikan Anda ya hadirlah, kita sama-sama beribadah bersama untuk hadir. Ini jam 2 ya, bukan jam 11 pagi. Nanti kamu datang jam 11 pagi, belum lagi gereja buka. Oke, seterusnya kita ada kebaktian Minggu Paskah. Jadi sebelum kebaktian kita ada satu pengumuman lagi untuk kuburan ya, kuburan Anglican KK. Dia terbuka kepada semua, terbuka kepada kuburan Anglican 1, 2, dan 3. Tetapi dia mengikuti SOP. Maksudnya satu keluarga dia mesti ada 6 orang saja yang masuk. Itu pun dibenarkan dalam 1,5 jam. Dan pastikan mengikuti jarak ya, jarak 1 meter. Dan budak kanak-kanak 12 tahun ke bawah dan senior, orang-orang senior, orang-orang tua lah, umur 60 ke atas
mereka ini tidak dibenarkan untuk datang. Tidak digalakkan lah. Oh, tidak digalakkan. Dan ini dibuka dari 2 dan 3 April. Maksudnya dari Jumat hingga Sabtu. Bermula jam 6 pagi sehingga 3 petang. Jadi jangan berebut lah. Maksudnya ada masa lagi. Jadi pastikan siapa yang mau melawat kuburan. Dan seterusnya kita ada kebaktian Paskah. Ya, Paskah, kebaktian Paskah. Kita ada di gereja ini pada jam berapa? 12 tengah hari. Jadi maksudnya kebaktian ini hanya kebaktian Paskah saja kita adakan pada jam 12 tengah hari. Jadi kebaktian minggu yang akan datang kita akan seperti biasa jam 11 pagi. Jangan lupa ya, nanti kamu datang 11 pagi masih oke lah, sebab ada 1 jam lagi. Tapi jangan kamu datang kalau masa 11 pagi kita beribadah, jam 12 tengah hari kamu datang. Ya, jadi kita ingatkan setiap kita supaya kita sama-sama dapat beribadah bersama. Dan saya rasa seterusnya kita akan, ini yang sangat penting, ulang tahun kita untuk dedikasi gereja kita yang ke-35 tahun. Jadi saya rasa ada banyak perkara ataupun peristiwa yang sangat menarik. Seperti Reverend Roji kongsikan sebentar tadi, apabila saya mendengar, saya juga rasa tertarik lah. Maksudnya, wah begini pula gereja Good Samaritan 35 tahun ya sudah ditubuhkan di tempat ini. Jadi maksudnya ada sejarah-sejarah yang luar biasa bagaimana gereja ini selama 35 tahun dijalankan kebaktian di tempat ini. Jadi saya mendorong untuk saudara-saudari untuk register. Ada link di bawah itu. Sekarang kita punya register masih kurang lagi. Ya, bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang tidak tahu macam mana mau register, kita ada pemimpin kelompok permuridan, kamu boleh minta tolong. Jangan malu-malu jangan masiri-siri, bilang orang. Jadi jangan malu-malu untuk kamu minta bantu, untuk pemimpin kamu untuk tolong, untuk register. Ini sangat penting. Oke, jadi selanjutnya kita boleh lihat AGM, hampir lupa. Oke, AGM petang ini kita adakan pada jam 2:30 petang. Jadi kita menggalakkan juga bagi muda-mudi kalau untuk hadirlah juga supaya boleh melihat bagaimana proses ini dijalankan. Tetapi yang paling penting, Anda mesti membawa earphone, itu pendengar telinga, sebab kita ada perterjemahan bahasa. Kita akan bagi perterjemahan bahasa itu untuk apabila kamu bawa earphone, kamu boleh paham dalam bahasa Malaysia. Bagi kita yang tidak paham bahasa Inggris, kita boleh dengar bahasa Malaysia. Jadi bagi yang stay di sini ataupun akan datang 2:30 ini, kamu sendiri karena cari makanan sendirilah, kita sudah umumkan di pendaftaran. Maksudnya kamu sendiri untuk makan. Dan untuk Palm Sunday ya. Bawa pen ya. Jangan lupa bawa pen untuk laporan AGM dan bendahari. Pen ataupun pensel pun boleh. Nah, itu yang sangat penting. Oke, jadi selebihnya selanjutnya kamu boleh tengok kita punya di dalam bulletin lah. Di dalam sana dia ada banyak pengumuman yang sangat penting untuk kamu lihat. Oke, kita teruskan untuk doa syafaat. Mari kita sama-sama naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan dalam doa-doa apa yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau berdoa juga 5 perkara ini dalam rutin ini, yaitu kesyukuran gereja dan diocese kita baik dalam Sabah dan negara Malaysia. Semoga kita dapat bersama-sama
aman damai di negeri ini dan di dalam negara ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang begitu besar kasih-Mu senantiasa menyertai kami dan memberi kami kesempatan mengucap syukur dan menerima dengan segala pemahaman di dalam melalui firman-Mu. Semoga kami akan dapat menteladani dengan segala firman-Mu dan kebaikan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami ke hadapan Ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami buat anak-anak-Mu yang hadir bersama dengan kami, datang bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Akan kami tak tersia-sia datang menerima berkat-Mu ya Bapa dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Buat anak-anak-Mu yang di luar, yang belum sempat hadir bersama dengan kami di tempat ini, kiranya Tuhan membuka dengan hati dan pemikiran saudara kami. Biarlah kami datang bersama memuliakan nama-Mu dan memuji Engkau Tuhan. Pimpinlah mereka ya Bapa, buat seperti kami juga seperti ini dapat bersama dan bersuka cita karena kami tahu bahwanya Engkau Tuhan yang sangat baik mengasihani kami senantiasa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena Dialah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa dalam gereja agar kita selalu mempercayai dan bergantung kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar untuk kerajaan-Nya, karena Dialah Allah kita yang Maha Kuasa dan Dia dapat menolong kita. Kami berdoa untuk Minggu Suci tanggal 29 Maret hingga juga 4 April, ketika kita mempersiapkan hati untuk merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Doakan agar semua persiapan Minggu Suci dan ibadah berjalan lancar. Semoga tiada apapun permasalahan dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa untuk semua gereja di seluruh diosis ketika mereka bersiap sedia untuk Minggu Suci. Berdoa untuk kehadiran penuh di semua gereja dan ada orang baru untuk menyertai ibadah. Semoga mereka dapat bersama dengan kita dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa juga dalam Sabah agar jangkitan pandemik COVID-19 tidak bertambah. Kami berdoa untuk kestabilan, keamanan, dan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama di negeri ini. Kami bersyukur Tuhan karena adanya Engkau senantiasa menyertai kami. Berkati juga dalam negara ini ya Bapa, dalam negara Malaysia. Kami berdoa untuk kerajaan agar membuat dasar keuangan baru untuk membantu mereka yang terjejas oleh ekonomi, terutama mereka yang berada di perusahaan kecil dan sederhana. Kami berdoa agar gereja Malaysia dapat mencari cara baru untuk melakukan penginjilan dalam keadilan norma baru ini. Semoga buat anak-Mu dapat melakukan dengan keyakinan dalam hidupnya bahwa Yesuslah juru selamat di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami pada petang ini, kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi
pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal, serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama, Allah penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosa-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mencoba Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai, damai. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Saya menjemput Anda duduk. Mari kita siapkan hati untuk zaman kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat berdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur.
lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurniaan Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Bagi anda mungkin kali pertama berada di sini, yang anda dapat menerima cawan kudus, nanti saya menjemput anda maju ke depan juga mengikut susunan secara teratur, di mana ada petak-petak kuning di depan sini. Kamu berdiri di sana dengan tanganmu terbuka begitu. Kita akan menjamakan cawan kudus ini kepada anda. Ya, jadi kamu ambil, buka mas, makan dan tutup dan kembali ke tempat duduk. Amin.
Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dan kamu dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bawa kesyukuran kepada